Shalom semuanya. Apa kabar kalian nih? Luar biasa ya. Sekarang kita akan memulai sekolah minggu kita. Singkirin mainannya, makanannya, gadgetnya, dan lain-lainnya. Sekarang kita akan mulai. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Cilivi. Nah teman-teman semua, ambil sikap berdoa yang baik ya. Tutup matanya, lipat tangannya ya. Ikutin Cilivi berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini kami mau memulai sekolah minggu kami. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Tolong pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Saat senang dan sedih, tertawa dan menangis, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Ku berjalan, ku berlari, ku berdiam, ku menari. Yesus selalu di hati, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, ku kan bersorak, hey, Dia teman setia. Shalom adik-adik. Saya percaya pada pagi hari ini setiap kita rindu untuk dengar firman Tuhan. Angkat tangan semuanya yang rindu dengarkan firman Tuhan. Yeay. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau sama-sama ya dengar cerita firman Tuhan. Semuanya sikapnya yang baik ya. Semuanya nggak ada yang main-main, nggak ada yang main handphone ya. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, firman Tuhan ini adalah tentang sedikit dari sekian banyak. Lah adik-adik, ada yang ngerti nggak sih? Aduh kak, aku nggak ngerti apa sih sedikit dari sekian banyak. Nah adik-adik sekarang dengar baik-baik. Kak Maila akan ceritakan kepada adik-adik semua. Nah
sedikit dari sekian banyak. Nah, sekian banyak tuh apa? Maksudnya dari sekian banyak orang ya. Nah, sedikit dari sekian banyak orang. Nah, kita sama-sama buka firman Tuhan ya adik-adik ya. Di dalam Bilangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-12. Kita mau baca bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga kita langsung baca, oke? Semuanya siap? Semua ada Alkitabnya? Kita mau baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah, adik-adik, siapa tadi nama tokohnya? Kaleb dan Yosua. Nah, itu ada berapa orang? Dari sekian banyak bangsa Israel loh adik-adik, ternyata ada 2 orang yang dikatakan apa? Coba lihat ayat 12. Yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah adik-adik, pesan Tuhan di minggu ini kepada kita adalah tentang keteguhan hati dan keseriusan kita di dalam mengikut Tuhan ya adik-adik. Nah ternyata keseriusan hati kita atau kesungguhan hati kita itu menjadi fokus utama Tuhan. Nah adik-adik, siapa di sini yang pengen diperhatiin oleh Tuhan? Ayo angkat tangannya. Kamela percaya nih, semua adik-adik, semua kita ya pengen diperhatikan oleh Tuhan. Nah adik-adik, ada beberapa hal nih. Kalau kita mau diperhatikan menjadi fokus utama Tuhan, yang pertama adalah kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Oke adik-adik, coba lihat sekarang di depan sini ada apa? Ini contohnya adalah bangsa Israel ya. Tahu nggak ceritanya tentang Kaleb dan Yosua? Mereka disuruh oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Nah, diutuslah 12 orang pengintai. Nah, salah satunya adalah Kaleb dan Yosua. Nah, coba kita lihat ya di sini. Diambillah berapa tadi? Berapa jumlahnya pengintai? Ada 12 ya, 12 pengintai. Nah, ada 12 pengintai. Kita ambil dari sekian banyak bangsa Israel ini, kita ambil 12 pengintai. Nah, adik-adik, dari sekian banyak bangsa Israel dipilihlah 12 orang pengintai. Dari sekian banyak dipilihlah 12 pengintai. Nah, ketika mereka sudah mengintai, ini ya ceritanya, ketika mereka sudah selesai mengintai, datanglah mereka kepada Musa untuk menyampaikan apa yang telah mereka lihat di tanah perjanjian itu. Dari 12 pengintai ini, 10 pengintai yang menyampaikan kabar yang sangat buruk kepada Musa dan bangsa Israel. Apa yang mereka sampaikan? Mereka menyampaikan bahwa orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang sangat tinggi, orang-orang raksasa yang bisa saja menelan bangsa Israel karena mereka sangat kecil. Ya, sedangkan bangsa yang ada di tanah Kanaan itu bangsa yang sangat tinggi, yang sangat besar, jauh dari bangsa Israel. Mereka jadi ketakutan. Akhirnya seluruh bangsa Israel menjadi ketakutan. Apa yang terjadi dengan Yosua dan Kaleb? Mereka mengatakan begini, iya kami memang melihat di sana bangsanya besar-besar, tinggi-tinggi, bisa saja memakan, ya kan? Tetapi saya percaya karena Tuhan pasti menolong kita. Nah, adik-adik coba lihat. Ternyata dari 12 pengintai ini di Bilangan pasal 32 tadi, ayat yang ke-12 dikatakan, dari 12 pengintai ini terpilihlah 2 orang yang bernama Kaleb dan Yosua. Nah, kenapa terpilih Kaleb dan Yosua? Karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Nah,
Mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya adalah orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita di dalam firman Tuhan ya. Nah, di situ janji-janjinya kita harus percaya kepada janjinya bahwa Tuhan pasti akan genapi. Nah, Kaleb dan Yosua mereka percaya dengan sepenuh hatinya kepada janji-janji Tuhan. Kemudian mereka apa? Mereka taat kepada Tuhan ya. Walaupun kenyataannya di tanah Kanaan itu adalah orang-orang raksasa. Sepertinya kayaknya susah banget untuk dilawan ya. Tetapi mereka percaya ketika mereka disertai oleh Tuhan, maka mereka mampu untuk mengalahkan bangsa Kanaan itu ya. Nah, adik-adik coba sekarang kita mau seperti Kaleb dan Yosua atau seperti bangsa Israel yang lainnya atau seperti 10 pengintai yang lainnya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Nah, saya percaya setiap kita ya adik-adik, kita mau percaya kepada janji-janji Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami hal-hal yang dahsyat. Dari siapa? Dari Tuhan. Nah, amin buat kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik. Yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau sama-sama berdoa ya. Ikutin Kak Maila berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan Yesus, Kau tolong setiap kami. Biarlah kami boleh seperti Kaleb dan Yosua yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk bermain games. Yeay. Nah, gamesnya ini adalah tentang melatih daya ingat. Nah adik-adik, gamesnya melatih daya ingat setiap kita. Nanti Kak Maila akan kasih gambarnya, beberapa gambar. Nanti adik harus perhatikan dengan seksama, perhatikan dengan baik-baik apa aja yang ada di gambar itu. Dan nanti Kak Maila akan tanyakan kepada adik-adik ya. Oke, yuk kita sama-sama bermain games. Oke adik-adik, coba sekarang perhatikan dengan baik-baik gambar yang satu ini. Nah adik-adik, coba kira-kira ada apa aja di situ. Nah, sekarang gambarnya ditutup. Yeay. Nah adik-adik, tadi di gambar itu ada berapa jumlah bola? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Ada berapa jumlah bola? Oke? Udah? Udah? Nah, coba lihat gambarnya lagi. Ada berapa adik-adik? Ada 2. Ternyata bolanya di situ jumlahnya ada 2 ya. Nah, sekarang gambar yang berikutnya adik-adik, sekarang lebih konsentrasi lagi ya. Lebih konsentrasi ya, jangan ada yang main-main. Semuanya lihat ke gambar yang selanjutnya ya. Nah adik-adik, di gambar ini coba lihat. Ada gambar apa aja, ada benda apa aja ya. Ada benda-benda apa aja mungkin di situ. Ada meja, ada buku ya kan. Nah sekarang perhatikan lagi. Masih dikasih waktu nih, perhatikan baik-baik. Yuk, 1, 2, 3. Gambarnya ditutup ya. Nah, di situ tadi ada meja. Nah, mejanya itu, kaki-kakinya itu warna apa adik-adik? Ayo, warna apa? Warna merah. Siapa yang benar jawabnya? Ayo adik-adik. Siapa yang daya ingatnya sangat bagus ya? Ternyata warna dari kaki meja
itu tadi adalah warna merah ya. Nah, yang terakhir ya, gambar yang terakhir ya. Coba perhatikan adik-adik semua, lebih konsentrasi lagi. Coba lihat di situ benda-benda semuanya ya. Ada apa aja ya? Oke, dalam hitungan yang ketiga gambarnya akan ditutup. 1, 2, 2,5, 3. Ye, gambarnya ditutup. Nah, sekarang adik-adik coba ingat-ingat kembali. Dari gambar itu tadi ada beberapa benda tuh. Sekarang Kamela akan tanyakan kepada adik-adik ya. Di situ di gambarnya ada berapa jumlah raket? Yuk, ada yang masih ingat nggak gambarnya tadi? Nah, sekarang kita buka gambarnya. Tada! Ternyata jumlah raketnya ada 4. Iya benar. Siapa yang jawab benar? Jumlahnya 4. Yeay. Nah, adik-adik dari permainan tadi ya, kita belajar tentang daya ingat. Bagaimana kita melatih daya ingat kita ya. Oke adik-adik, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.